Aku mengira hidupku hanya akan dipenuhi rutinitas membosankan, sampai suatu malam tetanggaku menggedor pintu dengan wajah panik dan menyeretku melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah kulihat. Sejak itu, aku sadar, di balik lingkungan yang tampak tenang, ada rahasia kelam yang siap menghancurkan siapapun yang mengetahuinya. Aku selalu percaya bahwa hidupku berjalan biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Setiap pagi dimulai dengan suara alarm yang sama, pukul 5:30, diikuti cahaya matahari yang menembus celah gorden tipis kamar tidurku. Dari jendela, aku bisa melihat deretan rumah yang seragam, cat tembok pastel, pagar rendah, dan pot-pot tanaman yang diletakkan rapi di teras. Perumahan kecil ini tidak pernah menawarkan kejutan apapun, dan mungkin itulah yang membuatku betah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Setelah membersihkan diri dan menyiapkan secangkir kopi hitam, aku biasanya duduk sebentar di ruang tamu, menikmati keheningan sebelum hari benar-benar dimulai. Televisi jarang kunyalakan. Aku lebih suka mendengar suara lingkungan, sapu lidi tetangga yang menggesek aspal, motor yang lewat perlahan, dan sesekali suara anak-anak tertawa saat berangkat sekolah. Semua suara itu terasa akrab, menenangkan, seolah menjadi irama tetap dalam hidupku. Aku bekerja di sebuah kantor kecil di pusat kota. Pekerjaanku tidak istimewa, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap pagi aku berangkat dengan sepeda motor, menyusuri jalan yang sama, melewati warung nasi kuning di ujung gang dan pos ronda yang catnya mulai pudar. Saat melewati pos ronda itulah aku hampir selalu bertemu dengannya, tetanggaku yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari rumahku. Ia pria paruh baya, tinggi sedang, dengan wajah yang selalu terlihat ramah. Setiap kali bertemu, ia tak pernah lupa menyapaku. Kadang hanya anggukan kepala, kadang senyum kecil, dan di hari-hari tertentu ia menyempatkan diri bertanya kabar. Tidak pernah ada obrolan panjang, hanya percakapan singkat yang terasa sopan dan wajar, seperti hubungan antar tetangga pada umumnya. Aku mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul, sering membantu jika ada kerja bakti, dan hampir selalu hadir saat ada acara lingkungan. Hubunganku dengan para tetangga lain pun tidak buruk. Kami tidak terlalu dekat, tapi saling mengenal. Ada ibu-ibu yang rutin menyiram tanaman di pagi hari, ada bapak-bapak yang suka duduk di teras sore-sore sambil merokok, dan ada anak-anak yang bermain sepeda di jalanan sempit perumahan. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang terasa aneh. Semuanya seperti potongan hidup yang tersusun rapi dalam kebiasaan. Sore hari biasanya menjadi waktu favoritku. Sepulang kerja, aku akan berhenti sejenak di depan rumah, membuka helm, dan menghirup udara yang mulai sejuk. Kadang aku duduk di teras, sekadar melepas lelah. Tetangga-tetangga yang lewat akan menyapa, dan aku membalasnya dengan senyum. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan, perasaan bahwa aku berada di tempat yang tepat, di lingkungan yang tepat. Malam di perumahan kami selalu sunyi. Setelah pukul 9, jalanan hampir tak lagi dilewati orang. Lampu-lampu teras menyala redup, cukup untuk menerangi halaman masing-masing rumah. Aku sering menghabiskan malam dengan membaca atau menonton acara ringan di televisi. Sesekali terdengar suara motor melintas di jalan besar, namun segera menghilang, digantikan keheningan yang akrab. Tidak pernah terpikir olehku bahwa di balik ketenangan itu mungkin tersimpan sesuatu yang lain. Bagiku, perumahan ini hanyalah tempat tinggal, bukan tempat yang menyimpan cerita. Aku mengenal wajah-wajah di sekitarku, tahu kebiasaan mereka, dan merasa cukup dengan itu. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan, tidak ada dorongan untuk mencampuri urusan orang lain. Bahkan rumah kosong di ujung gang, yang sering menjadi pembicaraan kecil di antara warga, tidak pernah menarik perhatianku. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni, catnya mulai mengelupas, dan pagarnya berderit jika tertiup angin. Aku hanya melihatnya sebagai bagian dari pemandangan, sama seperti pohon mangga tua di dekatnya. Tidak lebih. Hari-hariku berlalu dengan ritme yang sama, nyaris tanpa perubahan. Bangun pagi, bekerja, pulang, menyapa tetangga, lalu beristirahat. Jika ada masalah, biasanya hanyalah hal-hal kecil, listrik padam sebentar, air yang kadang mengecil, atau suara anak-anak yang terlalu ramai. Semua itu terasa normal, bagian dari kehidupan yang tak perlu dipikirkan terlalu dalam. Aku tidak menyadari bahwa ketenangan seperti ini bisa menjadi sesuatu yang rapuh. Bahwa rutinitas yang terasa aman bisa runtuh dalam sekejap. Saat itu, aku masih yakin sepenuhnya bahwa hidupku akan terus berjalan seperti ini. Tenang, sederhana, dan tanpa kejutan berarti. Aku belum tahu bahwa hari-hari yang membosankan ini kelak akan menjadi sesuatu yang kurindukan. Karena pada saat itu, aku masih hidup dalam keyakinan bahwa di lingkungan ini, tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang salah. Semua terlihat normal,
dan aku mempercayainya sepenuhnya. Sampai perlahan keyakinan itu mulai tersentuh oleh hal-hal kecil yang awalnya tak kuanggap penting. Perubahan-perubahan sepele yang hadir begitu halus, nyaris seperti bayangan lewat di sudut mata. Jika aku memikirkannya sekarang, mungkin sejak saat itulah keseharianku mulai bergeser, meski saat itu aku masih bersikeras menyebut semuanya sebagai kebetulan belaka. Pagi-pagi di perumahan kami tetap sama, namun ada suasana yang terasa sedikit berbeda. Aku tidak bisa menunjuknya secara pasti. Suara sapu lidi masih terdengar, motor-motor masih melintas, dan anak-anak masih berangkat sekolah dengan tas yang tampak terlalu besar di punggung mereka. Namun, di antara rutinitas itu, aku mulai menangkap percakapan yang terhenti saat aku lewat. Bukan sesuatu yang jelas, hanya bisikan, lirih dan cepat, seolah takut terdengar lebih lama dari yang seharusnya. Awalnya aku menganggap mereka sedang membicarakan hal biasa. Mungkin gosip ringan, mungkin urusan keluarga masing-masing. Aku tidak pernah punya kebiasaan mencampuri pembicaraan orang lain, jadi aku terus berjalan tanpa menoleh. Namun, kejadian itu terulang. Di depan warung kecil dekat gerbang perumahan, dua ibu yang biasanya ramah tiba-tiba diam saat aku mendekat. Senyum mereka tetap ada, tapi mata mereka tidak lagi setenang sebelumnya. Rumah kosong di ujung gang juga mulai lebih sering menarik perhatianku, meski aku tidak berniat memikirkannya. Entah karena catnya yang semakin kusam atau karena pintunya yang kadang terlihat sedikit terbuka padahal tak ada angin. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal, aku melihat seseorang berdiri di depan rumah itu, membelakangiku. Aku sempat memperlambat langkah, mencoba memastikan apa yang kulihat, namun orang itu segera pergi sebelum aku sempat mengenalinya. Aku menggelengkan kepala, menertawakan pikiranku sendiri. Terlalu banyak menonton berita kriminal, mungkin. Tidak ada alasan untuk mencurigai apapun. Rumah kosong tetaplah rumah kosong. Orang-orang bisa saja lewat atau sekadar berteduh. Aku menenangkan diri dengan logika sederhana, seperti yang biasa kulakukan. Namun yang paling terasa adalah perubahan sikap tetanggaku yang dulu selalu ramah menyapaku. Ia masih tersenyum, masih mengangguk saat bertemu, tapi ada jarak yang tak kasat mata. Sapaan singkatnya kini terdengar lebih kaku, dan matanya jarang bertemu langsung dengan mataku. Pernah suatu pagi aku mencoba membuka obrolan lebih lama, menanyakan kabarnya, tapi jawabannya singkat dan diakhiri alasan terburu-buru. Aku sempat bertanya-tanya, apakah aku melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Aku mengingat-ingat kembali percakapan kami sebelumnya, namun tak ada yang terasa salah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ucapan yang menyinggung. Semuanya berjalan biasa. Maka, sekali lagi, aku memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Hari-hariku tetap berjalan dengan ritme yang sama, meski kini sesekali diselingi perasaan aneh yang datang dan pergi. Perasaan seperti sedang melewatkan sesuatu, seperti lupa mematikan lampu saat pergi, tapi tidak tahu lampu yang mana. Aku mencoba mengabaikannya dengan menyibukkan diri, bekerja lebih lama, pulang sedikit lebih malam, dan langsung masuk rumah tanpa banyak duduk di teras. Malam hari, ketika keheningan menyelimuti perumahan, aku mulai lebih sering terjaga. Bukan karena suara bising, melainkan karena keheningan itu sendiri terasa terlalu pekat. Lampu di rumah kosong ujung gang kadang tampak menyala samar, lalu mati lagi keesokan harinya. Aku sempat berpikir mungkin ada penjaga atau pemiliknya datang sesekali. Lagi-lagi, aku memilih penjelasan yang paling sederhana. Aku tidak pernah menceritakan keganjilan-keganjilan itu kepada siapapun. Bagiku, membicarakannya hanya akan membuat segalanya terasa lebih besar dari seharusnya. Lagi pula, tidak ada bukti nyata, tidak ada kejadian jelas yang bisa kusebut masalah. Hanya perasaan-perasaan kecil yang mudah diabaikan. Aku masih percaya pada lingkungan ini, pada wajah-wajah yang kukenal, pada rutinitas yang telah menjadi bagian hidupku. Aku memilih fokus pada hal-hal yang bisa kupegang dan kulihat dengan jelas. Pekerjaanku, rumahku, dan kehidupanku sendiri. Tanpa kusadari, sikap itulah yang membuatku menutup mata terhadap tanda-tanda awal. Kini, saat aku mengingat kembali hari-hari itu, aku menyadari betapa seringnya aku menepis rasa tidak nyaman dengan alasan yang terdengar masuk akal. Aku mengira kewaspadaan hanya akan merusak ketenangan yang selama ini kujaga. Aku tidak tahu bahwa tanda-tanda kecil itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diperhatikan. Karena pada saat aku terus memilih mengabaikannya, sesuatu di luar kendaliku sedang bergerak perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan, dan menyeretku masuk ke dalamnya tanpa peringatan apapun. Karena pada saat aku terus memilih mengabaikannya, sesuatu di luar kendaliku sedang bergerak perlahan, dan malam itu, tanpa peringatan apapun, semuanya akhirnya menyentuh pintu rumahku.
Aku terbangun oleh suara gedoran keras yang memecah keheningan, begitu tiba-tiba hingga jantungku serasa melonjak keluar dari dada. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan lewat tengah malam, waktu di mana seharusnya tidak ada tamu, apalagi tamu yang datang dengan cara seperti itu. Gedoran itu terdengar lagi, lebih kuat, lebih mendesak. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tubuh masih setengah sadar, rasa kantuk bercampur waspada. Rumahku sunyi, hanya ada aku seorang diri. Tidak ada suara lain selain napasku sendiri yang tiba-tiba terasa berat. Dengan langkah pelan, aku berjalan ke arah pintu, berusaha menenangkan diri sambil bertanya-tanya siapa yang datang sepenting ini. Saat kubuka pintu, sosok yang berdiri di depanku membuatku tercekat. Tetanggaku, pria yang selama ini ku kenal ramah dan tenang, kini berdiri dengan wajah pucat, mata membelalak, dan keringat membasahi pelipisnya. Napasnya terengah-engah, seolah ia berlari jauh sebelum sampai ke rumahku. Untuk sesaat, kami hanya saling menatap dalam diam, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. "Maaf, aku butuh bantuanmu," katanya akhirnya. Suaranya gemetar dan nyaris tak terdengar. Ia melirik ke belakang, ke arah jalanan yang gelap, seakan takut seseorang mengikutinya. Tangannya mencengkeram tepi pintu rumahku, kuat sekali, sampai buku-bukunya memutih. Aku bertanya apa yang terjadi, tapi ia tidak langsung menjawab. "Tidak bisa dijelaskan di sini," katanya cepat. "Kamu harus ikut aku. Sekarang." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan, namun permintaannya terlalu mendadak untuk kuterima begitu saja. Naluriku menolak. Mengikuti seseorang keluar rumah di tengah malam, tanpa penjelasan, jelas bukan keputusan yang masuk akal. Aku ragu. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari tanda bahwa ini hanya lelucon buruk atau kesalahpahaman. Tapi tidak ada candaan di sana. Yang kulihat hanyalah ketakutan yang mentah, tidak dibuat-buat. Sesuatu telah terjadi, dan apapun itu, cukup besar untuk membuatnya datang mencariku dalam kondisi seperti ini. "Kalau tidak mau, tidak apa-apa," katanya tiba-tiba, suaranya melemah. Aku tidak tahu harus ke siapa lagi." Kalimat itu justru membuat dadaku terasa semakin sesak. Ada beban di balik kata-katanya, beban yang tanpa sadar mulai ia letakkan di pundakku. Aku menoleh ke dalam rumah, ke ruang tamu yang gelap dan terasa aman. Bagian dari diriku ingin menutup pintu, kembali ke tempat tidur, dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Namun bagian lain, bagian yang selama ini memilih mengabaikan tanda-tanda kecil, kini merasa terdorong untuk tidak lagi memalingkan wajah. Dengan tangan sedikit gemetar, aku meraih jaket dan kunci rumah. "Baik," kataku akhirnya, lebih pelan dari yang kurencanakan. "Tapi cepat. Jelaskan di jalan." Ia mengangguk cepat, seolah takut aku akan berubah pikiran jika berpikir terlalu lama. Kami melangkah keluar, dan udara malam langsung menyambut dengan dinginnya yang menusuk. Jalanan perumahan sepi, lampu-lampu teras menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang terasa asing. Ia berjalan di depanku, langkahnya cepat dan tidak menentu. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan aku masih mengikutinya. Aku ingin bertanya lagi, ingin memaksanya bicara, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Ada perasaan tidak enak yang terus membesar, perasaan bahwa setiap langkah menjauh dari rumah adalah langkah menuju sesuatu yang tidak bisa kuputar ulang. Kami melewati pos ronda, warung kecil yang kini tertutup rapat, dan akhirnya mengarah ke gang yang jarang kulewati malam-malam. Semakin jauh kami berjalan, semakin gelap suasana di sekitar. Suara serangga malam terdengar lebih jelas, bercampur dengan detak jantungku sendiri. Aku menyadari bahwa kami sedang menuju ujung gang, ke arah rumah kosong yang selama ini hanya menjadi latar dalam keseharianku. Dadaku mengencang, dan tanpa sadar langkahku melambat. Ia berhenti sejenak, menoleh padaku. "Percayalah," katanya singkat, seolah kata itu saja cukup untuk menenangkan semua ketakutanku. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar percaya, atau hanya terlalu terlanjur untuk mundur. Ketika kami kembali melangkah, aku sadar bahwa malam ini bukan sekadar gangguan kecil dalam rutinitasku. Ada sesuatu yang telah bergeser, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan ke tempatnya semula. Di bawah langit gelap dan lampu-lampu redup itu, aku mengikuti tetanggaku dengan perasaan campur aduk, ragu, takut, dan penasaran, tanpa mengetahui bahwa keputusan sederhana untuk melangkah keluar rumah inilah yang akan mengubah hidupku selamanya. Di bawah langit gelap dan lampu-lampu redup itu, aku mengikuti tetanggaku dengan perasaan campur aduk, ragu, takut, dan penasaran, hingga langkah kami akhirnya berhenti tepat di depan rumah yang selama ini selalu kuhindari. Rumah kosong di ujung gang itu berdiri diam,
lebih gelap dari sekitarnya, seolah menelan cahaya lampu jalan yang hanya berani menyentuh sebagian kecil halamannya. Ket dindingnya terkelupas di banyak bagian, jendelanya tertutup rapat, dan pagar besinya sedikit terbuka, berdecit pelan saat tertiup angin malam. Aku menelan ludah. Berdiri sedekat ini membuat rumah itu terasa berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Dulu, ia hanya sekadar bangunan tak berpenghuni yang kulewati tanpa pikiran apapun. Kini, keberadaannya seperti memiliki napas sendiri, dingin dan menekan dada. Tetanggaku berdiri di sampingku, tangannya gemetar saat mendorong pagar hingga terbuka lebih lebar. Kita harus masuk, katanya lirih. Suaranya tidak lagi terdengar tegas seperti saat ia menggedor pintu rumahku. Ada keraguan yang jelas, bahkan penyesalan, seolah ia baru menyadari bahwa mengajakku ke sini mungkin bukan keputusan yang tepat. Aku menatap wajahnya, berharap ia akan berubah pikiran, tapi yang kulihat hanya ketakutan yang semakin nyata. Kami melangkah ke halaman. Rumput liar menjalar tak beraturan, basah oleh embun malam. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakiku berusaha menahanku. Pintu depan rumah itu tidak terkunci. Saat tetanggaku mendorongnya, pintu terbuka dengan suara panjang yang membuat bulu kuduku berdiri. Udara dingin langsung menyergap, bercampur bau aneh yang sulit kujelaskan. Apek, lembab, dan menusuk hidung. Aku refleks menutup hidung dengan tangan. Bau itu bukan sekadar bau rumah lama yang tak terurus. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih pekat, membuat perutku terasa mual. Lampu senter kecil yang dibawa tetanggaku menyapu ruangan, memperlihatkan ruang tamu yang kosong, perabotan berdebu, dan dinding yang dipenuhi noda tak beraturan. Sejak kapan rumah ini? Aku tidak menyelesaikan kalimatku. Kata-kata terasa tak penting di tengah suasana seperti ini. Langkah kakiku terasa kaku saat mengikuti tetanggaku masuk lebih jauh. Setiap sudut rumah seolah menyimpan bayangan, dan setiap bayangan tampak seperti sesuatu yang bisa bergerak kapan saja. Tetanggaku semakin gelisah. Napasnya cepat, dan ia berkali-kali mengusap wajahnya dengan tangan, seolah mencoba menghapus sesuatu yang tidak terlihat. Aku seharusnya tidak melibatkanmu, katanya tiba-tiba. Suaranya hampir pecah. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdetak keras, menuntut penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, kali ini lebih tegas. Aku tidak bisa terus berjalan dalam kebingungan seperti ini. Setiap detik di dalam rumah itu terasa seperti kesalahan. Ia tidak langsung menjawab. Lampu senter di tangannya bergetar saat diarahkan ke lorong sempit yang menuju ke bagian belakang rumah. Dari arah sana, bau aneh itu terasa lebih kuat. Aku merasakan tenggorokanku mengering, dan tanpa sadar kakiku mundur setengah langkah. Kau akan tahu sendiri, katanya akhirnya, hampir berbisik. Kalimat itu membuat rasa takutku meningkat berkali-kali lipat. Aku ingin menolak, ingin keluar dan melupakan semua ini. Namun entah mengapa, aku tetap melangkah, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarikku maju. Lorong itu sempit dan gelap. Dindingnya dingin saat tanpa sengaja kusentuh. Di ujung lorong, terdapat sebuah pintu setengah terbuka. Bau menyengat itu jelas berasal dari sana. Tetanggaku berhenti tepat di depan pintu, tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian, lalu mendorong pintu itu perlahan. Apa yang kulihat di dalam ruangan itu membuat seluruh tubuhku menegang. Lampu senter menyorot lantai, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di rumah kosong. Aku terdiam, napasku tercekat, dan untuk beberapa detik aku lupa bagaimana caranya bergerak. Segala pikiran yang sempat kupunya tentang kebetulan dan kesalahpahaman runtuh seketika. Rasa takut yang sejak tadi menghantuiku berubah menjadi keterkejutan yang dingin dan menusuk. Ini bukan lagi soal bisik-bisik tetangga atau rumah kosong yang tampak aneh. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang salah, dan aku baru saja berdiri di hadapannya. Tetanggaku terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat pasi, seolah beban yang ia pikul terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Aku menyadari satu hal dengan jelas malam itu. Langkahku mengikuti tetanggaku ke rumah ini telah membawaku melewati batas yang tak bisa kutarik kembali. Apapun yang terjadi selanjutnya, hidupku tidak akan pernah kembali menjadi sekadar rutinitas yang aman dan membosankan. Rumah di ujung gang ini telah membuka pintu menuju kenyataan yang sama sekali tidak siap kuhadapi. Rumah di ujung gang ini telah membuka pintu menuju kenyataan yang sama sekali tidak siap kuhadapi, dan kenyataan itu kini berdiri tepat di hadapanku, telanjang, dingin, dan tak bisa lagi kusembunyikan di balik kata, kebetulan. Kakiku terasa lemas saat pandanganku terpaku pada lantai ruangan sempit itu.
Bau menyengat yang sejak tadi menusuk hidung kini terasa masuk ke dada, membuat napasku pendek dan tidak teratur. Lampu senter di tangan tetanggaku bergetar hebat, namun cukup terang untuk memperlihatkan apa yang ada di sana. Di lantai, tergeletak benda-benda yang jelas bukan milik rumah kosong biasa. Karung-karung plastik hitam tersusun tidak rapi, sebagian terbuka, memperlihatkan isi yang membuat perutku bergejolak. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan refleks muntah yang hampir tak tertahan. Aku tidak langsung memahami semuanya. Otakku seolah menolak menyusun potongan-potongan pemandangan itu menjadi satu kesimpulan utuh. Aku hanya tahu satu hal, ini salah. Sangat salah. Tidak ada alasan apapun yang bisa membuat apa yang kulihat terasa masuk akal. Rumah kosong ini bukan sekadar bangunan tak berpenghuni, ia adalah tempat penyimpanan rahasia kelam. Apa ini? Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, lebih seperti bisikan ketakutan daripada pertanyaan. Tetanggaku tidak menjawab. Ia masih terduduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding, wajahnya tertunduk. Bahunya naik turun cepat, seolah setiap tarikan napas adalah usaha keras. Aku melangkah mundur, hampir tersandung ambang pintu. Dadaku sesak, kepalaku berdenyut. Dalam kepanikan itu, mataku menangkap sesuatu yang lain. Sebuah jaket terlipat di sudut ruangan, sebagian tertutup debu. Jaket itu terlihat familiar. Terlalu familiar. Aku pernah melihatnya dikenakan oleh seseorang di lingkungan kami, seseorang yang sering tersenyum dan menyapa setiap pagi. Detik itu juga, dunia yang kukenal runtuh. Bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan suara retakan pelan namun mematikan. Orang-orang yang selama ini kulihat sebagai tetangga biasa, wajah-wajah yang kukenal dari rutinitas sehari-hari, kini muncul dalam pikiranku dengan bayangan yang berbeda. Tidak lagi sekadar sosok ramah di teras rumah, melainkan bagian dari sesuatu yang gelap dan berbahaya. Kau tidak sendirian melakukan ini, kataku pelan, lebih sebagai pernyataan daripada tuduhan. Tetanggaku mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan hanya karena takut, tapi juga karena kelelahan yang dalam. Ia mengangguk, hampir tak terlihat. Isyarat kecil itu cukup untuk membuat kakiku semakin lemas. Ia mulai bicara, terputus-putus, seolah setiap kata harus dipaksa keluar. Tentang pertemuan-pertemuan malam yang katanya penting. Tentang kesepakatan diam-diam yang awalnya terlihat sepele, lalu berubah menjadi sesuatu yang tak terkendali. Tentang ancaman halus yang lama-lama menjadi nyata. Aku mendengarkan dengan kepala berputar, menyadari bahwa selama ini aku hidup berdampingan dengan rahasia yang terlalu besar untuk disembunyikan selamanya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti palu yang memukul kesadaranku. Aku teringat bisik-bisik yang terhenti saat aku lewat, tatapan mata yang menghindar, dan perubahan sikap yang selama ini kuanggap tak penting. Semua itu kini menemukan maknanya. Tanda-tanda kecil yang kuabaikan ternyata adalah peringatan. Aku merasa bodoh. Marah pada diriku sendiri karena memilih nyaman daripada waspada. Namun kemarahan itu segera tergantikan oleh rasa takut yang lebih besar. Jika aku bisa mengetahui semua ini hanya dengan satu malam, apalagi yang sebenarnya disembunyikan? Dan yang lebih mengerikan, apa yang akan mereka lakukan padaku setelah tahu bahwa aku telah melihatnya? Ini sudah terlalu jauh, kataku dengan suara bergetar. Kita harus pergi. Sekarang. Namun kata-kataku terdengar kosong bahkan di telingaku sendiri. Aku tahu, meski kakiku melangkah keluar dari rumah ini, aku tidak benar-benar pergi dari masalah ini. Saat kami akhirnya keluar dari ruangan itu, udara malam terasa tidak lagi menyegarkan. Aku menghirupnya dalam-dalam, tapi bau apek seolah masih menempel di paru-paruku. Langit tampak sama gelapnya, lampu-lampu jalan masih menyala redup seperti sebelumnya, namun segalanya terasa berubah. Dunia luar tidak lagi menjadi tempat aman yang kukenal. Dalam perjalanan pulang, kami berjalan dalam diam. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Aku tahu, sejak malam ini, aku tidak lagi sekadar warga biasa di perumahan kecil yang tenang. Aku telah menjadi saksi. Dan menjadi saksi berarti berada dalam bahaya. Di dalam diriku, sebuah kesadaran pahit tumbuh dengan cepat. Apa yang kulihat malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Rahasia kelam itu telah menyeretku masuk, dan tidak ada jalan keluar tanpa konsekuensi. Aku mungkin masih bernapas, masih berjalan di jalan yang sama, tapi hidup yang kukenal telah berakhir tepat di lantai rumah kosong di ujung gang itu. Pagi pertama setelah kejadian itu datang seperti biasa, matahari tetap terbit, suara motor tetap melintas, dan para tetangga tetap membuka pintu rumah mereka. Namun bagiku,
Dunia seolah memiliki lapisan lain yang tak bisa lagi kuabaikan. Aku bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat, seolah semalaman aku tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ruangan sempit itu muncul kembali, lengkap dengan bau menyengat yang rasanya masih melekat di hidungku. Aku mandi lebih lama dari biasanya, berharap air bisa membilas rasa kotor yang aneh, bukan di tubuhku, melainkan di pikiranku. Saat keluar rumah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan. Aku tidak bisa memastikan dari mana datangnya, tapi perasaan itu nyata, seperti ada mata yang mengikuti setiap gerakku. Ketika aku menoleh, yang kulihat hanyalah tetangga-tetangga yang tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Namun senyum mereka terasa tipis, dan sapaan yang biasa terdengar hangat kini terasa hambar. Tetanggaku, pria yang malam itu menyeretku ke dalam kebenaran kelam, hampir tidak pernah lagi terlihat. Rumahnya tertutup lebih lama dari biasanya, dan jika kami berpapasan, ia hanya menunduk singkat tanpa berani menatap mataku. Jarak yang tercipta di antara kami terasa lebih menyakitkan daripada kepanikan yang ia tunjukkan malam itu. Aku ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi setiap kali kesempatan itu muncul, ia menghilang lebih dulu. Sebaliknya, ada beberapa orang yang justru mulai lebih sering mendekat. Bukan dengan sikap ramah, melainkan dengan rasa ingin tahu yang terasa dipaksakan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang kegiatanku, jam pulang kerjaku, bahkan alasan aku terlihat pucat, terasa terlalu detail untuk sekadar basa-basi. Aku menjawab seperlunya, berusaha menjaga nada suaraku tetap normal, meski di dalam dada jantungku berdetak tak karuan. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan kewaspadaan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Setiap suara langkah di luar rumah membuatku menegang. Setiap motor yang berhenti terlalu lama di depan pagar membuatku mengintip dari balik gorden. Aku mulai menutup pintu lebih rapat, mematikan lampu lebih awal, dan memastikan jendela terkunci sebelum tidur. Ketenangan yang dulu kurasa kini tergantikan oleh rasa curiga yang melelahkan. Di tengah semua itu, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan besar. Apa yang harus kulakukan? Melapor ke pihak berwajib terdengar seperti pilihan yang masuk akal, tapi bayangan wajah-wajah yang terlibat membuat langkah itu terasa berbahaya. Bagaimana jika mereka tahu aku yang melapor? Bagaimana jika sebelum laporan itu ditindaklanjuti, sesuatu terjadi padaku? Diam dan berpura-pura tidak tahu juga bukan pilihan yang menenangkan. Setiap hari aku hidup dengan rasa bersalah, seolah menjadi bagian dari kejahatan hanya karena memilih bungkam. Aku membayangkan rahasia itu terus berlanjut, terus menelan korban, sementara aku berdiri di luar, pura-pura tidak melihat apapun. Pilihan ketiga, mencari kebenaran sendiri, terdengar paling berbahaya, namun entah mengapa juga yang paling menggoda. Ada bagian dari diriku yang tidak bisa menerima hidup dalam ketakutan tanpa mengetahui seberapa dalam lubang yang telah kubuka. Namun setiap kali pikiran itu muncul, rasa takut kembali menekanku. Aku hanyalah orang biasa, tanpa perlindungan, tanpa kekuatan apapun. Tekanan batin itu perlahan menggerogoti keseharianku. Di kantor, aku sulit berkonsentrasi. Kata-kata rekan kerja terdengar jauh, seperti datang dari ruangan lain. Aku sering melamun, dan beberapa kali ditegur karena membuat kesalahan sepele. Aku tahu, jika ini terus berlanjut, hidupku akan runtuh bukan karena ancaman nyata, melainkan karena ketakutan yang kupelihara sendiri. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram, aku menyadari satu hal yang tidak bisa lagi kupungkiri. Aku sudah terlibat terlalu jauh. Keputusan mengikuti tetanggaku malam itu telah mengikatku pada sesuatu yang tidak bisa kulepaskan hanya dengan berpura-pura lupa. Entah aku suka atau tidak, aku sudah menjadi bagian dari cerita ini. Kesadaran itu tidak memberiku jawaban, tapi memberiku kejelasan yang menyesakkan. Tidak ada pilihan yang aman. Setiap jalan memiliki risiko, dan menunda memilih hanya akan memperpanjang penderitaan. Aku mungkin belum tahu langkah apa yang akan kuambil, tapi satu hal pasti, aku tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu, yang percaya bahwa hidup di perumahan kecil ini akan selamanya tenang dan membosankan. Di tengah keheningan malam itu, aku duduk dengan pikiran berputar, menyadari bahwa konsekuensi dari apa yang kulihat baru saja dimulai. Dan apapun yang akan kupilih selanjutnya, aku harus siap menanggung akibatnya, karena mundur bukan lagi sebuah kemungkinan. Kesadaran itulah yang akhirnya mendorongku melangkah ke arah yang selama ini kutakuti, mencari kebenaran itu sendiri. Aku tahu risikonya besar, tapi hidup dalam ketidaktahuan terasa jauh lebih menyiksa. Ketakutan tanpa bentuk jauh lebih mematikan daripada bahaya yang terlihat jelas. Aku memulai dengan hal-hal kecil, nyaris sepele. Percakapan singkat dengan tetangga, pertanyaan ringan yang kuselipkan di antara basa-basi.
Aku belajar menyamarkan rasa ingin tahuku, berpura-pura hanya ingin tahu sejarah perumahan atau sekadar bernostalgia. Sebagian orang menjawab singkat, sebagian lagi mengalihkan topik. Namun dari potongan-potongan kecil itulah aku mulai merangkai gambaran yang tidak utuh, tapi cukup membuat bulu kuduku berdiri. Nama rumah kosong di ujung gang mulai sering muncul, meski tak pernah disebutkan secara langsung. Orang-orang menyebutnya dengan istilah lain, seolah menghindari namanya sendiri. Ada yang bilang rumah itu bermasalah sejak dulu, ada pula yang menyebut pernah terjadi sesuatu yang sebaiknya dilupakan saja. Kalimat-kalimat itu selalu diakhiri dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan, atau tatapan waspada yang cepat-cepat mengarah ke sekeliling. Aku juga mulai mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah menarik perhatianku. Arsip kelurahan yang berdebu, papan pengumuman lama yang paku-pakunya berkarat, hingga warung kopi kecil tempat para warga lama sering berkumpul. Di sana, aku mendengar cerita-cerita yang tidak pernah masuk obrolan resmi. Cerita tentang orang-orang yang pindah mendadak, tentang laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti, tentang kejadian yang diselesaikan secara kekeluargaan. Suatu sore, seorang bapak tua yang sudah lama tinggal di perumahan itu menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Ia tidak menyebut detail, tapi cukup untuk membuatku memahami bahwa apa yang kulihat di rumah kosong itu hanyalah sisa dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dilindungi oleh kesepakatan diam dan rasa takut yang diwariskan. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan dada terasa sesak. Malam itu, aku membuka kembali catatan-catatan lama yang sempat kupotret diam-diam. Dokumen-dokumen yang terlihat biasa, izin bangunan, laporan warga, surat-surat pengajuan, ternyata menyimpan kejanggalan kecil. Tanggal yang tidak sinkron, nama yang berulang, dan tanda tangan yang terasa terlalu mirip satu sama lain. Semua itu seperti potongan puzzle yang selama ini sengaja dipisahkan. Semakin dalam aku menyelidiki, semakin jelas satu kenyataan pahit. Lingkungan yang selama ini kuanggap aman dan biasa ternyata dibangun di atas kebohongan yang rapi. Rahasia itu tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, melainkan jaringan kecil yang saling melindungi. Mereka bukan monster seperti di cerita-cerita, melainkan orang-orang biasa yang memilih menutup mata demi kenyamanan. Dan kini, tanpa kusadari, aku telah melangkah terlalu jauh. Aku mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarku. Percakapan terhenti lebih cepat, tatapan menjadi lebih tajam. Beberapa wajah yang sebelumnya ramah kini memandangku dengan kehati-hatian yang tak disembunyikan. Aku tahu, mereka mulai menyadari bahwa aku bukan lagi sekadar warga biasa yang bisa diabaikan. Suatu malam, aku menemukan secari kertas terselip di bawah pintu rumahku. Tidak ada nama, tidak ada ancaman terang-terangan. Hanya satu kalimat singkat yang membuat tanganku gemetar saat membacanya. Tidak semua hal perlu diungkit kembali. Pesan itu sederhana, tapi cukup jelas. Mereka tahu aku bergerak. Mereka memperhatikanku. Rasa takut kembali menyergap, kali ini lebih tajam. Namun di balik ketakutan itu, ada kemarahan yang mulai tumbuh. Aku merasa dikhianati oleh lingkungan yang kupercayai, oleh wajah-wajah yang selama ini kukenal. Aku tidak meminta terlibat, tidak meminta melihat apa yang kulihat. Tapi sekarang, setelah mengetahui semuanya, mereka berharap aku diam. Aku berdiri di depan jendela malam itu, menatap jalanan yang sepi. Lampu-lampu teras menyala seperti biasa, sama seperti malam-malam sebelum semuanya berubah. Namun aku tahu, ketenangan itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang busuk di bawahnya. Dan keberadaanku, sekecil apapun, kini dianggap ancaman. Kebenaran yang tidak ingin diketahui itu telah terbuka di hadapanku, dan aku tidak bisa menutup mata lagi. Aku sadar, langkahku selanjutnya akan menentukan segalanya. Tapi satu hal sudah pasti, rahasia yang dikubur bertahun-tahun itu tidak akan tinggal diam selamanya. Dan ketika ia akhirnya bangkit sepenuhnya, aku mungkin berada tepat di tengah-tengahnya, tanpa perlindungan, tanpa jalan mundur. Sebuah posisi yang baru kusadari betapa berbahayanya ketika tekanan mulai datang dari segala arah. Hari-hariku tidak lagi berjalan dalam garis lurus. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tanah rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Awalnya, ancaman itu datang dengan cara yang nyaris sopan. Peringatan yang dibungkus perhatian palsu. Seorang tetangga yang jarang menyapaku tiba-tiba berdiri terlalu lama di depan rumahku, pura-pura menelepon sambil sesekali melirik ke arah jendela. Ada pula yang menyampaikan pesan seolah nasihat, bahwa aku sebaiknya tidak terlalu ingin tahu urusan lama, demi kebaikanku sendiri. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan senyum tipis, namun maknanya jauh dari ramah.
Namun seiring waktu, tekanan itu kehilangan kesabarannya. Aku mulai menemukan goresan kecil di pagar rumahku, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dadaku mengencang. Suatu pagi, aku mendapati gembok pagar depan sedikit rusak, seakan seseorang sengaja mencoba membukanya. Tidak ada barang yang hilang, tapi pesan itu jelas, mereka bisa masuk kapan saja. Aku hidup dalam kewaspadaan konstan. Tidurku semakin pendek, pikiranku semakin kacau. Setiap suara langkah di malam hari membuatku terbangun, setiap bayangan di luar jendela membuatku menahan napas. Aku mulai mempertanyakan setiap wajah yang kutemui, apakah mereka hanya tetangga biasa, atau bagian dari lingkaran yang ingin memastikan aku tetap diam. Hubunganku dengan tetanggaku yang pertama kali menyeretku ke dalam semua ini berubah total. Ia kini benar-benar menjauh. Jika dulu ia setidaknya menunduk singkat saat berpapasan, kini ia memilih berbalik arah. Ada ketakutan di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya, bercampur rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Aku ingin membencinya, ingin menyalahkannya atas semua ini, tapi yang kurasakan justru kelelahan yang dalam. Suatu malam, aku memberanikan diri mendatanginya. Rumahnya gelap, hanya satu lampu kecil menyala di ruang depan. Saat pintu terbuka, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat, seolah beban ini menggerogoti setiap harinya. Kami berdiri berhadapan dalam keheningan yang canggung. Tidak ada lagi kepercayaan di antara kami, hanya dua orang yang sama-sama terjebak oleh keputusan masing-masing. Aku tidak pernah ingin ini, katanya akhirnya. Suaranya rendah dan putus asa. Aku tidak menjawab. Apa gunanya kata-kata sekarang? Ia menutup pintu dengan pelan, dan aku kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Saat itu aku sadar, tidak ada sekutu di sini. Tidak ada pihak yang benar-benar bisa kupercaya. Ancaman yang tadinya samar kini menjadi lebih terang-terangan. Pesan tanpa nama kembali muncul, kali ini dengan nada yang lebih keras. Aku tidak perlu membacanya dua kali untuk memahami maksudnya. Mereka ingin aku berhenti. Mereka ingin aku menghilang, setidaknya dari urusan ini. Ketakutan yang selama ini kutahan akhirnya mencapai puncaknya, menekan dadaku hingga terasa sulit bernapas. Aku mempertimbangkan untuk pergi, mengemas barang-barang dan meninggalkan perumahan ini tanpa menoleh ke belakang. Tapi kemana aku akan pergi dengan rahasia sebesar ini menempel di hidupku? Dan apakah benar aku bisa lari dari sesuatu yang sudah begitu dalam mengikatku? Pikiran itu membuatku sadar betapa terjebaknya diriku. Setiap pilihan terasa seperti jalan buntu. Di tengah tekanan itu, aku juga merasakan perubahan dalam diriku sendiri. Aku menjadi lebih curiga, lebih dingin. Senyum yang dulu mudah kuberikan kini terasa seperti kebohongan. Aku membenci perasaan ini, membenci bagaimana rasa takut dan pengkhianatan telah mengubahku menjadi orang yang hampir tidak kukenal. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu mati, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aku tidak hanya terjebak oleh mereka, tapi juga oleh diriku sendiri. Oleh keinginanku untuk memahami, oleh penolakanku untuk berpura-pura buta. Kepercayaan yang dulu menjadi fondasi hidupku kini runtuh, digantikan kewaspadaan yang melelahkan. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini. Tekanan terus meningkat, dan ruang gerakku semakin sempit. Yang ku tahu hanyalah satu hal, klimaks dari semua ini sudah dekat. Dan ketika saat itu tiba, aku harus siap, entah untuk menghadapi kebenaran sepenuhnya, atau kehilangan segalanya. Dan ketika aku menyadari bahwa klimaks dari semua ini sudah dekat, aku akhirnya memahami bahwa tidak ada lagi ruang untuk menunda. Kebenaran harus dihadapi, apapun akibatnya. Keputusan itu tidak datang dengan keberanian yang gagah, melainkan dengan kelelahan yang dalam. Aku lelah hidup dalam ketakutan, lelah menimbang-nimbang setiap langkah, dan lelah menjadi tawanan dari rahasia yang bukan kuciptakan, namun harus kutanggung. Segalanya bergerak cepat setelah itu, seolah rangkaian peristiwa yang selama ini tertahan akhirnya dilepaskan sekaligus. Potongan-potongan informasi yang kukumpulkan, kesaksian yang selama ini hanya berupa bisik-bisik, dan bukti-bukti kecil yang tampak tak berarti, akhirnya bertemu dalam satu garis yang tak bisa lagi disangkal. Rahasia yang dikubur rapi itu terbuka, tidak dengan ledakan dramatis seperti di film, melainkan dengan proses yang dingin, melelahkan, dan menyakitkan. Orang-orang mulai bicara. Bukan karena tiba-tiba menjadi berani, tetapi karena dinding kebohongan sudah terlalu retak untuk dipertahankan. Wajah-wajah yang selama ini kukenal berubah. Ada yang tertunduk malu, ada yang marah, ada pula yang tetap mencoba membela diri dengan alasan-alasan lama. Lingkungan yang dulu terasa akrab kini seperti panggung pengakuan yang canggung, penuh tatapan saling curiga. Aku menyaksikan semuanya dari jarak yang aneh.
Di satu sisi, aku berada di pusat pusaran ini. Di sisi lain, aku merasa terasing, seolah tidak benar-benar menjadi bagian dari siapapun. Tetanggaku yang dulu menyeretku ke dalam semua ini akhirnya berbicara jujur, meski terlambat. Suaranya datar, seperti orang yang telah lama berdamai dengan rasa bersalah. Tidak ada kata maaf yang benar-benar bisa memperbaiki apapun di antara kami. Kebenaran itu akhirnya terungkap ke permukaan, namun tidak membawa kelegaan seperti yang dulu kubayangkan. Tidak ada rasa menang, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah kehampaan dan kesadaran pahit bahwa terlalu banyak hal telah rusak. Beberapa orang pergi dari perumahan itu, entah karena terpaksa atau memilih menghilang. Rumah-rumah yang dulunya penuh kehidupan kini tampak lebih sepi, seolah menyimpan gema masa lalu yang enggan pergi. Rasa aman yang dulu kuanggap sebagai hal biasa kini hilang sepenuhnya. Aku tidak lagi bisa duduk di teras tanpa menoleh ke kiri dan kanan. Setiap suara mendadak membuat tubuhku menegang, dan setiap malam aku tidur dengan lampu kecil menyala, kebiasaan yang dulu tidak pernah kulakukan. Trauma itu menetap, tidak terlihat, tapi nyata. Ia hadir dalam mimpi-mimpi pendek yang terputus dan dalam keheningan yang terasa terlalu berat. Hubungan-hubungan yang dulu kuanggap sederhana hancur tanpa bisa diperbaiki. Kepercayaan, sekali retak, tidak pernah benar-benar kembali utuh. Aku belajar bahwa mengenal seseorang selama bertahun-tahun tidak menjamin kita benar-benar tahu siapa mereka. Dan yang lebih menyakitkan, aku juga belajar bahwa diriku sendiri berubah oleh semua ini, menjadi lebih waspada, lebih tertutup, dan kurang percaya pada ketenangan yang tampak di permukaan. Ada hari-hari ketika aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah lebih baik jika aku tetap menutup mata malam itu, tidak membuka pintu, dan membiarkan rahasia itu tetap terkubur? Pertanyaan itu tidak pernah memiliki jawaban pasti. Yang ku tahu hanyalah bahwa setelah melihat kebenaran, berpura-pura tidak tahu bukan lagi pilihan. Waktu terus berjalan, meski rasanya berbeda. Perumahan kecil ini perlahan kembali ke rutinitas, tapi tidak pernah sama. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi ulang, baik oleh orang baru maupun oleh kebiasaan lama. Dan aku, yang dulu merasa hidupku membosankan, kini memahami bahwa kebosanan itu adalah bentuk kedamaian yang tak ternilai. Di balik semua kehilangan itu, ada satu hal yang tersisa, kesadaran. Kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu datang untuk menyelamatkan, terkadang ia datang untuk mengubah arah hidup secara permanen. Aku mungkin kehilangan rasa aman, kehilangan hubungan, dan membawa luka yang tidak terlihat, tetapi aku juga kehilangan ilusi. Dan mungkin, disitulah awal dari hidup yang berbeda. Aku masih tinggal di rumah yang sama, di jalan yang sama, dengan langit pagi yang tetap terbit seperti biasa. Namun aku bukan lagi orang yang sama. Setelah semua terungkap, aku belajar menerima bahwa tidak semua cerita berakhir dengan bahagia. Beberapa hanya berakhir dengan pelajaran, dan hidup berlanjut, dengan cara yang lebih sunyi, lebih waspada, namun juga lebih jujur.